Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahmadani dengan NPM 211324007. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Sejarah akuntansi. Dari zaman prasejarah, ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter. Bukti tentang pencatatan tersebut dapat ditemukan sejak zaman kerajaan Babilonia. Para ilmuwan muslim sendiri telah memberikan kontribusi yang besar, terutama adanya angka nol dan konsep perhitungan desimal. Transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada masyarakat Arab menarik sejumlah kalangan ilmuwan dari Eropa. Leonardo Fibonacci dan dialah yang mengenalkan angka Arab dan aljabar, serta memasyarakatkan penggunaan angka Arab tersebut pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan transaksi perdagangan. Menurut Ahmad, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya percepatan perkembangan akuntansi hingga sekarang adalah: yang pertama, adanya motivasi awal yang memaksa orang untuk mendapatkan keuntungan besar. Yang kedua, pengakuan usaha akan pentingnya aspek sosial yang berkaitan dengan persoalan maksimalisasi laba. Dan yang ketiga, bisnis dilakukan untuk peranan mencapai laba sebagai alat untuk mencapai tujuan. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memilih kebenaran absolut. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial lebih disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dalam masyarakat yang semula dianggap sebagai sesuatu yang konstan. Misalnya, transaksi usaha yang akan dipengaruhi oleh budaya, tradisi, serta kebiasaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, akuntansi berada di tengah-tengah pembagian ilmu pengetahuan tersebut hingga kini. Sejarah perkembangan akuntansi syariah. 1. Sejarah perkembangan akuntansi di masa pemerintahan Islam. Pada masa itu diawali dengan diwajibkannya kegiatan pencatatan atas transaksi yang tidak tunai, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang kemudian diikuti dengan perintah kewajiban membayar zakat. Maka, dimulai praktik akuntansi di dalam pemerintahan Islam. Dengan adanya kewajiban tersebut untuk melakukan pembayaran zakat, maka para sahabat Nabi merekomendasikan adanya kegiatan pencatatan yang resmi untuk pertanggungjawaban dan juga penerima dari uang negara. 2. Sejarah perkembangan akuntansi di masa Khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Yang kedua, Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar, sudah dikenalkan dengan istilah diwan, yaitu tempat di mana pelaksana duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan, yang berfungsi sebagai mengurus pembayaran gaji. 3. Utsman bin Affan. Ketika zaman Khalifah Utsman terdapat istilah khitobat al-Rasul wa sir, yaitu memelihara pencatatan rahasia. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan, sistem administrasi Baitul Mal dilakukan pada pusat yang lokal dan berjalan baik. 3. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang merupakan landasan awal ditetapkannya
ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah barang. Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang lahir karena keinginan masyarakat, para pemikir Islam yang ingin melakukan proses muamalah sesuai dengan ajaran Islam. Prosedur dan istilah yang digunakan dalam sistem akuntansi syariah. Yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Yang kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan dengan jenisnya. Yang ketiga, penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sisi sebelah kiri. Yang keempat, pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Yang kelima, pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara berhati-hati. Yang keenam, tidak memberikan jarak penulisan di sebelah kiri atau harus diberi garis penutup. Yang ketujuh, koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus. Jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda. Dan yang kesembilan, menurut transaksi yang dicatat, di buku jurnal akan dipindahkan melalui buku kas.